Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Nomor induk mahasiswa 19031110055 dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis A. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Yaitu di sini saya akan membuat video tentang analisis manajemen produksi agribisnis pada usaha tani budidaya ikan lele, di mana saya mengambil studi kasus pada budidaya ikan lele milik Bapak Chandra di Desa Tambegan, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Ikan lele termasuk ke dalam ikan budidaya baik dibudidayakan di tambak maupun pada kolam buatan. Agribisnis ikan lele merupakan suatu kegiatan usaha atau bisnis yang berhubungan dengan ikan lele sebagai komoditas utamanya. Herianto, Asrol, dan Wahyudi 2020. Bisnis ikan lele saat ini tengah marak dan berkembang pesat karena pasar utama ikan lele merupakan warung lesehan, pecel lele, dan juga konsumsi rumah tangga. Dalam membuka suatu usaha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti iklim, kedekatan dalam memperoleh bahan baku, kedekatan dengan tempat berjual, dan juga peminat yang banyak. Dalam melakukan budidaya ini juga diperlukan proses produksi yang baik dan juga efisiensi yang baik agar usaha bisa berjalan dengan lancar dan juga memiliki keuntungan sehingga bisa mensejahterakan pelaku usahanya. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana cara melakukan perencanaan produksi pada usaha budidaya ikan lele. Yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan lokasi produksi usaha budidaya ikan lele. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara merancang tata letak atau layout pada usaha budidaya ikan lele. Untuk tujuannya sendiri yaitu 1. Untuk mengetahui cara melakukan perencanaan produksi pada usaha budidaya ikan lele. Yang kedua yaitu untuk mengetahui cara menentukan lokasi produksi pada usaha budidaya ikan lele. Dan yang terakhir atau yang nomor 3 yaitu untuk mengetahui cara merancang tata letak atau layout pada usaha budidaya ikan lele. Untuk selanjutnya yaitu untuk perencanaan produksi. Pada perencanaan produksi ada 4 aspek yang akan dibahas. Yang pertama yaitu alasan memilih komoditas, yang kedua yaitu kondisi pasar, yang ketiga adalah kondisi topografi dan iklim, dan yang terakhir adalah nilai ekonomis. Yang pertama yaitu alasan memilih komoditas. Komoditas ikan lele dipilih karena ikan lele merupakan ikan air tawar yang mudah untuk dibudidayakan, kemudian tidak rentan terhadap penyakit dan juga perawatannya mudah. Selain itu, harga dari produk usaha budidaya ikan lele ini cukup stabil di pasaran. Kemudian yang kedua yaitu untuk kondisi pasar. Kondisi pasar dari usaha budidaya ikan lele ini cukup besar karena banyak dari pelaku usaha yang menggunakan ikan lele sebagai bahan baku utamanya seperti penjual kaki lima, penjual pecel lele, dan juga tidak jarang ibu rumah tangga menjadikan produk ikan lele ini sebagai lauk pada hidangan makanan mereka sehingga pasar dari budidaya ikan lele ini cukup besar. Selanjutnya yaitu untuk kondisi topografi dan iklim. Kondisi topografi pada usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra ini cenderung tidak rata atau ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, di mana hal ini pada tempat sumber air, yaitu sumber air yang digunakan pada usaha budidaya ikan lele Bapak Chandra itu berada di dataran yang lebih tinggi dibandingkan dari tempat budidayanya, sehingga hal ini menguntungkan bagi Bapak Chandra karena pendistribusian air ke kolam itu tidak memerlukan bantuan pompa air, yang mana hal ini bisa mengurangi pada biaya pada proses produksi. Kemudian untuk iklim sendiri itu hampir sama dengan daerah Madura pada umumnya. Pada musim hujan, ya iklim hujan, dan pada musim kemarau itu cenderung panas seperti itu. Namun untuk suhu sendiri itu berkisar antara 25-32 derajat Celcius. Dan hal ini sesuai dengan suhu yang biasa digunakan pada usaha budidaya ikan lele atau yang ikan lele bisa berkembang secara maksimal, yaitu pada 25-28 derajat Celcius. Dan di sini Bapak Chandra menggunakan penutup di atas kolamnya yaitu berupa plastik UV untuk mengurangi panas ketika musim kemarau tiba, dan juga hal ini
berguna ketika musim hujan, di mana air air hujan tidak langsung masuk ke dalam kolam, karena apabila kolam ikan lele itu terlalu banyak air hujan, kadang bisa mempengaruhi terhadap kesehatan ikan lele. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari usaha budidaya ikan lele ini cukup bagus juga, karena nilai ekonomis sendiri pengertiannya adalah pengukuran jumlah maksimum seseorang untuk mengorbankan barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau jasa lainnya. Desriani 2017. Di mana nilai ekonomis dari ikan lele cukup baik karena banyak orang yang rela untuk menukar uang mereka untuk mendapatkan ikan lele, terutama bagi orang yang menggunakan ikan lele sebagai bahan baku utama dalam usaha maupun sebagai lauk, di mana orang yang menggunakan ikan lele sebagai bahan baku utama dalam melakukan usaha adalah seperti penjual kaki lima, terutama adalah pedagang pecel lele, sehingga nilai ekonomis dari usaha ikan lele ini cukup baik. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan lokasi produksi. Untuk pemilihan lokasi produksi itu ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua adalah ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Yang ketiga adalah kedekatan dengan pasar, dan yang terakhir adalah kedekatan bahan baku. Yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja pada usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra adalah beliau sendiri dan dibantu oleh 1 pekerjanya. Kemudian untuk ketersediaan tenaga kerja di lokasi usaha itu cukup mumpuni, baik tenaga kerja yang terlatih maupun tenaga kerja yang terdidik. Di mana apabila Bapak Chandra memerlukan pekerja lagi untuk membantu dalam usaha budidayanya, dia hanya perlu untuk membuka lowongan pekerjaan dan seperti apa kriterianya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu untuk ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana produksi pada usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra itu sangat memadai karena lokasi dekat dengan jalan raya. Kemudian untuk sumber daya seperti listrik itu sudah ada di lokasi tempat usaha budidaya, dan juga untuk sumber daya air itu juga sudah ada, di mana untuk sumber daya air sendiri itu mengambil dari sumber air yang berada di atas atau berada di dataran yang lebih tinggi daripada tempat lokasi usaha, yang menjadi keuntungan dari usaha budidaya milik Bapak Chandra. Kemudian untuk kebutuhan yang digunakan ketika ingin membuat kolam seperti batu bata, semen, dan juga bahan-bahan lainnya itu juga cukup memadai karena tempat lokasi usaha itu dekat dengan toko bangunan. Untuk selanjutnya yaitu kedekatan dengan pasar. Usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra dekat dengan pasar, yaitu Pasar Punten yang berjarak sekitar kurang lebih 500 meter dari lokasi usaha. Sehingga untuk menjual hasil produksi ikan lelenya cukup mudah karena banyak penjual ikan lele di pasar yang membeli lele kepada Bapak Chandra untuk dijual kembali. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku untuk usaha budidaya ikan lele cukup dekat karena lokasi usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra itu dekat dengan toko yang menjual kebutuhan hewan, dan juga di situ menjual seperti pakan ikan, kemudian untuk vitamin ikan, dan juga obat-obatan untuk ikan lele, sehingga kedekatan dengan bahan baku itu cukup dekat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk perancangan tata letak atau layout. Jenis tata letak yang digunakan pada usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra merupakan jenis tata letak produk, di mana pada tata letak produk ini tempat-tempat yang digunakan dalam proses produksi seperti kolam, tempat pakan ikan, dan juga tempat obat dan vitamin itu disusun secara runtut sesuai dengan proses produksi, sehingga dalam melakukan proses produksi itu nantinya menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dan untuk gambar tata letak atau layout dari dari usaha budidaya ikan milik Bapak Chandra itu bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu untuk keuntungan dan kelemahan dari tata letak yang dipilih.
yaitu tata letak produk. Keuntungan dari tata letak ini yaitu biaya penanganan material lebih rendah, kemudian pekerjaan yang dikerjakan akan lebih cepat. Keuntungan dari tata letak produk pada usaha budidaya ikan lele yaitu pada saat melakukan proses sortir, di mana dengan penggunaan tata letak produk ini maka kolam akan berurutan sesuai dengan ukuran dan kebutuhan dari ikan lele, sehingga ketika proses sortir dilakukan pekerja hanya perlu untuk memindahkan lele hasil sortiran ke kolam yang ada di sebelahnya, sehingga ini akan mengurangi lama pekerjaan dan juga nantinya akan lebih efektif dan efisien ketika melakukan proses penyortiran. Kemudian untuk kelemahan sendiri, kelemahan dari tata letak produk pada usaha budidaya ikan lele sebenarnya tidak terlalu diketahui, karena pada usaha budidaya ikan lele kegiatan yang banyak itu merupakan kegiatan pemberian pakan dan juga perawatan dan tidak menggunakan banyak mesin, sehingga resiko dari kerusakan atau permasalahan pada mesin itu tidak begitu menjadi kendala. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang telah dilakukan yaitu usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang berada di Desa Tambegan, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan memiliki peluang yang besar untuk diusahakan dan juga untuk dilakukan pengembangan. Hal ini bisa dilihat dari proses perencanaan produksi, pemilihan lokasi, dan juga perancangan tata letak yang cukup bagus, sehingga apabila terus diusahakan bisa menjadi salah satu usaha yang bagus dan berpotensi dan juga bisa mesejahterakan bagi pelaku usahanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.